Tidak ada yang bisa membuat dasar yang lain. Perbuatan apa sekalipun. Mengapa demikian? Karena manusia yang sudah berbuat dosa itu, bagi Allah, kebaikan manusia itu sudah tidak ada artinya lagi. Itu sebabnya Allah menyatakan kasih-Nya, menyelamatkan kita dengan menjadikan anaknya sendiri menjadi domba Paskah bagi bangsa Israel, menjadi kelepasan. Itu Paskah pertama. Tapi bagi kita menjadi kelepasan dari kuasa maut, dari kuasa genggaman setan, dari kuasa genggaman iblis. Dan saudara-saudaraku, kita boleh diselamatkan oleh anugerah. Kita bersyukur kepada Tuhan di dalam kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Saya mau ajak kita, saudaraku, untuk benar-benar memperhatikan waktu di akhir zaman ini. Kita akan baca firman Tuhan dari suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dua Korintus pasal yang ke-6. Ayat yang pertama dengan yang kedua. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, penyelamatan itu awalnya adalah kita mendapat anugerah. Yesus menyerahkan dirinya sepenuh, sehingga itu bukan hasil perbuatan kita, tapi adalah Dia mengasihi kita. Besar kasih Tuhan bagi kita. Itu sebabnya kalau kita boleh membaca di dalam kitab Injil, dalam kitab Injil Yohanes, kasih yang sangat besar dari Tuhan kepada kita, saudara-saudaraku. Yesus memberikan hidupnya sepenuh untuk menjadi keselamatan
kita. Dalam Injil Yohanes pasal 10, saya mau ajak kita memperhatikan ini. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Inilah awalnya, saudara-saudaraku, sehingga ini menjadikan keselamatan kita itu adalah oleh anugerah. Di dalam suratan kepada Efesus, kita juga akan membaca ini. Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai 9. Ada baiknya kita mau baca bersama biar Tuhan semakin memberkati kita. Efesus 2 ayat 8, 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Inilah dasar, saudara-saudaraku. Tidak ada dasar yang lain. Tidak ada yang bisa membuat dasar yang lain. Perbuatan apa sekalipun. Mengapa demikian? Karena manusia yang sudah berbuat dosa itu, bagi Allah, kebaikan manusia itu sudah tidak ada artinya lagi. Itu sebabnya Allah menyatakan kasih-Nya, menyelamatkan kita dengan menjadikan anaknya sendiri menjadi domba Paskah. Bagi bangsa Israel menjadi kelepasan, itu Paskah pertama. Tapi bagi kita menjadi kelepasan dari kuasa maut, dari kuasa genggaman setan, dari kuasa genggaman iblis. Dan saudara-saudaraku, kita boleh diselamatkan oleh anugerah. Itu permulaan. Dan itu kita terima pada waktu-waktu tertentu. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita membaca lagi dalam Filipi, lanjutan dari diselamatkan itu, kita akan baca. Filipi pasal yang kedua. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Ya, ini ayat 12 ya. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi lanjutan dari anugerah itu masih ada, saudaraku. Banyak ajaran kalau udah selamat ya sudah cukup, ada. Dan mereka buat menjadi satu
pedoman. Sekali selamat tetap selamat. Tetapi di sini kerjakanlah keselamatan itu. Itu menunjuk tidak hanya anugerah lagi, tapi Tuhan mengerjakan pekerjaannya, dan manusia juga harus ada pekerjaannya. Jadi ada pekerjaan Tuhan, ada pekerjaan manusia. Kalau sebagai anak, kalau peran untuk menjadikan dia lahir ke bumi, itu tidak ada sedikit peran dari anak itu. Nah, itu sebabnya ibu-ibu dalam melahirkan, maaf saudara-saudaraku, mereka berjuang antara mati dan hidup. Nih, kalau anaknya sudah lahir, kalau nggak tahu berterima kasih, nggak mengerti dia, nggak menghargai pengorbanan orang tuanya. Itu sebabnya semua harus menghargai bagaimana proses dia lahir ke dunia. Dan ini artinya bagaimana proses kita diselamatkan di dalam Yesus itu, pengorbanan Yesus sampai kepada mati. Makanya ada orang yang mengajar anaknya supaya menghargai ibunya. Jadi anaknya itu, dia mau anak gadis saudaraku ya, jadi sengaja ya bapaknya mengajar dia, sini kamu harus mengerti bagaimana menghormati yang melahirkan kamu gitu. Dia datang, maka diambillah batu 5 kilo, digantunglah di perutnya saudaraku. Ini harus di situ ya, berbulan-bulan. Ya jangan 1 bulan, 1 hari aja udah bingung dia. Terus gandol di situ. Baru dikasih tahu, ibumu tidak pernah mengeluh, kamu lebih dari 5 kilo. Karena bersama dengan ketubannya, air-airnya semua, berat badannya juga ada yang 3 kilo, ada yang 4 kilo. Mamanya sambil kerja, sambil apapun, gak pernah mengeluh. Nah, makanya kamu harus mengerti. Nah, baru dia dapat contoh, mengerti saudaraku. Itu baru dia bisa lahir ke dunia dengan cara begitu. Nah, kita anugerah Tuhan, Yesus rela mati bagi kita. Haleluya. Amin saudaraku. Tapi sesudah itu bukan berarti sudah selesai. Sama dengan anak, kalau sudah lahir bukan selesai, nanti berkembang. Sudah lewat balita, bisa sekolah, ke SD, bisa saudara-saudaraku. Nah, habis itu baru terus meningkat sampai kepada masa depannya. Nah, ini prosesnya. Jadi keselamatan kita juga tidak hanya karunia, tapi karunia adalah permulaan. Tetapi setelah itu kerjakanlah keselamatan itu. Mau kita baca dulu bersama-sama Filipi 2 tadi ayat 12. Sudah dapat?
Nah, yang belum baca di sini. 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi masih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, ini saudara-saudaraku, jadi keselamatan itu dimulai dengan anugerah Tuhan. Tapi di dalam kita bukan berarti itu sudah selesai. Tuhan terus mengerjakan sampai kita dibawa kepada gambar dan rupanya Tuhan. Sehingga kalau Yesus datang, kita harus sampai sama dengan Dia. Ini saudara-saudaraku, 1 Yohanes 3, kita juga akan baca ini. 1 Yohanes 3 mulai ayat 1. Saya baca bagi kita. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Ayat 2. Mari kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita melihat Dia sebenarnya. Jadi inilah saudaraku, rentetan keselamatan itu. Setelah Yesus mati bagi kita, kita harus terus dikerjakan supaya nanti kalau Yesus datang, kita sudah sama seperti Dia. Bagaimana itu boleh terjadi? Itulah dari waktu kemurahan itu kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi waktu kemurahan itu adalah masa kita mendengar firman Tuhan. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saya lihat di dalam Alkitab ada waktunya masa penciptaan itu selesai. Jadi seperti orang sekolah, masa SD selesai 6 tahun, masa SMP-nya selesai 3 tahun, ya sekitar begitu normalnya. SMA-nya selesai 3 tahun. Semua ada waktunya. Jadi masa keselamatan itu juga ada waktunya. Sangat berbahaya kalau lewat masa keselamatan itu. Di dalam kitab Wahyu, saya akan baca saudara-saudaraku bagi kita. Dalam kitab Wahyu pasal yang ke-9 ayat 20. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka,
Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Saudara-saudaraku, saya lihat ini masa bertobat itu tidak ada lagi. Kalau seorang dilahirkan baru itu pekerjaan Roh Kudus. Orang bertobat juga pekerjaan Roh Kudus. Itu sebabnya ada saatnya nanti dalam hidup orang itu sudah tidak lagi bekerja Roh Kudus. Maka apapun yang terjadi, orang tidak akan bertobat. Padahal kalau kita boleh baca ini dalam Wahyu pasal yang ke-9 mulai dari ayat 1, itu sangkakala yang kelima. Ini saudara-saudaraku, sangkakala yang kelima. Jadi ya saya baca saja ya, mulai 1. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit di atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu. Lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar. Tanur itu tempat pembakaran. Dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang di atas bumi. Dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk apa? Menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Ini nanti terjadi, saudara-saudaraku. Dan kalau sudah ditulis, itu nggak bisa dielak. Jadi kesusahan bagi manusia hanya untuk manusia. Jadi rumput-rumputan, pohon-pohonan tidak boleh dirusak, hanya untuk menyiksa manusia, khusus saudara-saudaraku. Dan kita lihat di sini ayat 6, dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka akan ingin mati, tapi maut lari dari mereka. Terus hanya sisa itu masih di bumi, saudara. Kenapa demikian? Itu sudah lewat hari kemurahan. Dia melewatkan hari kemurahan. Itu sebabnya dalam Wahyu pasal 2, pasal 3, sebelum melanjut pasal 4, pasal 5, 6 dan selanjutnya, itu jemaat semua diperingatkan. Satu-satu diperingatkan. Dengarlah firman Tuhan. Masih ada kesempatan. Dengarlah firman Tuhan. Masih ada kesempatan.
Tapi kalau tidak didengar, saudaraku, nanti selesailah kata yang berkata, pada hari engkau ada hari keselamatan, di situ engkau diselamatkan. Tapi kalau sudah lewat, tidak bisa diselamatkan lagi, saudaraku. Pohon-pohon, rumput-rumput jangan rusak, tapi hanya menyiksa manusia. Dan anehnya, manusia memang, saudara-saudaraku, kalau sudah terlalu sakit cari mati, tapi nggak bisa mati juga, harus mengalami penyiksaan itu. Makanya kita, saudaraku, harus menghargai waktu-waktu keselamatan. Setiap kita mendengar firman kemurahan, firman pertobatan, firman teguran, harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Amin, saudaraku. Kalaupun sampai sakit, karena firman itu menjadi teguran, tapi itu juga bukti kasih Allah dan bukti ada waktu masih berkenan bagi kita. Wahyu pasal 3 ayat 19. Saya tidak lupa ini ayat, saudaraku. Ayo, siapa yang bantu baca? Wahyu 3 ayat 19. Iya. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ini nanti kalau sudah masa penyiksaan, tidak ada lagi pertobatan. Mengapa demikian? Kita bertobat karena masih ada Roh Kudus. Kita dikerjakan karena masih ada Roh Kudus. Dalam masa penyiksaan itu tidak ada lagi hari kemurahan. Roh Kudus itu sudah tidak ada lagi, saudara, nggak bekerja lagi. Tapi sekarang saya yakin Roh Kudus pasti masih bekerja bagi kita semuanya. Itu sebabnya, saudaraku, harus memiliki roh penurutan. Saya perhatikan Daud itu banyak kekurangannya, tapi Kisah Rasul 13 ayat 22, dia selalu suka firman dan dia disebut pelaku firman. Ayo kita baca juga ya, Kisah Rasul 13 ayat 22. Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ya, saudaraku, Daud itu kalau saya lihat, dia itu melebihi dari Sambo. Kalau udah Sambo semua aku tahu kan, ya, dia bunuh itu brigadir, begitu katanya ya. Tapi kalau Daud, dia bunuh siapa? Siapa itu Uriah? Suaminya Batseba. Mati, saudaraku. Nah, kalau sudah itu diambil istrinya, karena istrinya itu memang muda, cantik. Saudara-saudaraku, bukan mengajari untuk kita berbuat dosa. Sebab kalau kita masalah maut itu selangkah di depan kita nggak tahu. Jadi harus selalu siap, saudara-saudaraku. Kalaupun terjadi, kita harus mengalami kematian, tapi kematian orang yang mengasihi Tuhan, sehingga disebutkan berharga di mata Tuhan. Apa? Kematian orang yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Siapa yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan? Orang yang mendengarkan firman Tuhan
dan melakukannya. Karena mengasihi Tuhan adalah melakukan firman Tuhan. Yohanes 13 ayat 15 apa 15 ayat 13? 14. Ya coba dulu. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menduduki segala perintahku. Amin. Dari mana itu datang? Pertamanya, kita harus sampai mendengarkan firman Tuhan menjadi kesukaan bagi kita. Ini yang pertama. Daud itu, saudaraku, biar ada uang berapapun, dia lebih mengutamakan firman, karena dia bilang, firman-Mu melebihi emas yang paling tua sekalipun. Emas kita ini yang paling bagus itu berapa karat? 24. Jadi melebihi dari itu, saudaraku. Artinya dia lebih mengutamakan itu dari nyari duit. Haleluya, saudaraku. Kiranya kita semakin maju dalam Tuhan. Dan harus sampai berpengalaman. Ini yang terutama. Saya semakin melihat, saudaraku, kalaupun kita berteriak, kita apa, tapi belum berpengalaman pelaku firman, tetap juga nanti Tuhan berkata, aku tidak kenal kau. Pergi dari hadapanku. Bisa begitu, saudaraku. Semoga itu enggak terjadi bagi kita. Siapapun kita, bapak-bapak, ibu-ibu, muda-mudi, sekolah minggu, tapi ada panggilan Tuhan yang paling baik dan paling menyenangkan. Hai, hamba yang setia, masuklah ke dalam kerajaan yang sudah disediakan bagimu. Kita nggak ada yang ditolak. Haleluya, saudaraku. Dari mana datangnya? Berani mengutamakan firman. Jadi Daud itu bukan nggak ada kekurangannya, besar. Malah Yesus disebut dari keturunan Daud juga, saudaraku. Bukan dari dosanya yang diambil. Sama dengan Yesus. Aku datang ke dunia ini hanya melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Daud itu juga, Tuhan sudah bersaksi. Tadi Kisah Rasul 13 ayat 22 bilang apa? Ayo baca dulu, ulang. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Iya, itu dia. Sudah menjadi raja, Saul sudah disingkirkan, berarti dia sudah dalam pengalaman dia sudah jadi raja itu, saudaraku. Banyak kekurangan dia, tapi disinilah ada yang Tuhan lihat dalam hidup Daud itu untuk diberkati oleh Tuhan. Yang saya perhatikan, satu, suka firman. Itu saudara boleh baca nanti Mazmur 119, itu semua kesaksian Daud mengenai suka firman. Kedua, Daud itu sangat mengampuni. Haleluya, saudaraku. Berapa kali Saul hendak membunuh dia? Ada berkali-kali, saudara. Tapi Daud tidak pernah tidak mengampuni Raja Saul. Justru
yang menghina kepada Raja Saul. Daud itu sangat marah, dan Daud itu berkata, jangan kamu mengusik orang yang diurapi oleh Tuhan. Jadi Daud itu tidak pernah mendendam, bahkan walaupun dia sudah berapa kali mau dibunuh, Daud itu selalu menghormati dan menghargai Samuel. Mari kita mau baca dulu dalam 2 Samuel ya. Sekarang ya 2 Samuel. 2 Samuel ini banyak ini kalau kita baca ini. 1 Samuel, 2 Samuel pasal 1 lah ya. Mulai ayat 14 atau mulai ayat 11. Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan siapa yang mau baca bantu. Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Dan mereka meratap, menangis, dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Kemudian bertanyalah Daud kepada orang muda yang membawa kabar itu kepadanya, asalmu dari mana? Jawabnya, aku ini anak perantau orang Amalek. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, bagaimana? Tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu memusnahkan orang yang diurapi Tuhan? Lalu Daud memanggil salah seorang dari anak buahnya dan berkata, kemari, peranglah dia. Orang itu memarahnya. Kemari, peranglah dia. Orang itu memarahnya sehingga mati. Dan Daud berkata kepadanya, kau tanggung sendiri darahmu, sebab mulutmu yang menjadi saksi menentang engkau. Karena berkata, aku telah membunuh orang yang diurapi Tuhan. Ya, jadi begitu Saul itu sudah berapa kali ingin membunuh Daud. Jadi bukan baru sekali, saudara-saudaraku. Kita sudah sering ya mengalami banyak hal yang lupa, ya. Jadi contohnya kacamata bisa begini. Mana kacamataku? Orang dia melihat, dia langsung ketawa. Kenapa kamu ketawa? Nah, baru ditunjuk tuh. Pegang begini. Loh, oh iya katanya kan. Sadar kalau dia tukang lupa. Kadang juga lupa handphone. Yang lupa handphone kadang tinggal di mana, padahal lupa handphone. Kadang lupa KTP, kadang lupa duit, naruh sembarang. Bisa begitu, saudaraku. Tapi satu yang tidak lupa, nggak bisa melupakan salahnya orang lain. Tapi kalau Tuhan beda dengan kita. Kita boleh menyanyi, Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahku. Tuhan selalu ampuni. Kalau kita disakitin orang, itu paling susah. Nggak usah diingat-ingat, itu langsung teringat sendiri. Iya,
Kadang kucing aja sakit, diingat dia disakiti. Nangis dia, saudara. Itu gampang sekali kalau orang mengingat sakit hati. Gampang sekali. Itu yang paling susah dilupakan. Apa yang susah dilupakan? Salahnya orang lain. Dan orang lain kalau menyakiti. Tapi kita lihat di sini, kalau Saul yang ingin membunuh dia berkali-kali, tapi kita lihat di sini, Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya. Itu menunjukkan menyesal dan menunjukkan duka cita. Dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Dan mereka meratap. Ini meratap, menangis bukan bikin-bikinan. Sungguh, saudaraku, meratap, sedih, bahkan sampai tidak makan. Disebut apa? Berpuasa sampai matahari terbenam. Karena Saul yang membenci dia, yang menyakiti dia, yang ingin membunuh dia. Kiranya kita ada pengampunan. Haleluya. Kiranya kita ada panjang sabar. Karena Tuhan sudah mengampuni dan mengasihi kita. Jadi kita ini harus dikerjakan dan jadi pengalaman bagi kita. Sejak kita lahir baru harus makin didewasakan dan pengalaman hidup Yesus menjadi kehidupan kita. Ini. Jadi bagi Raja Daud, pengampunan, mengambil pengampunan Tuhan. Haleluya. Melakukan, dia belajar. Yesus berkata, Yohanes 6 ayat 38, aku datang ke dunia bukan melakukan kehendakku, tapi melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saudaraku, ini harus. Nanti kalau kesempatan sudah hilang, tidak akan bertobat lagi. Sesusah apapun, waktu bertobat itu sudah nggak ada, saudaraku. Nah, ini belum mati loh, belum ke surga, masih di bumi ini. Kita mau baca juga ini Wahyu 16 ayat 9. Ayo, ada yang bantu. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Ya, orang kalau sudah lewat dan tidak ada lagi Roh Kudus yang mengerjakan hidupnya, itu biar sakit, tapi dia tidak bertobat. Tapi kalau sekarang kita ada sakit, itu harus membawa kita kepada pertobatan. 2 Korintus pasal yang keberapa itu? 2 Korintus pasal 6. Ayo, kita mau lihat juga, saudaraku. Jadi sekarang masih ada Roh Kudus. Jadi semuanya harus membawa kita kepada pertobatan. Ya, tadi yang kita baca 2 Korintus pasal 6 ya. Sekarang iya. Jadi iya, kita mau baca dulu. Tadi ayat 2, mulailah dulu, ulang dulu baca.
2 Korintus 6 ayat 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Ya. Jadi tadi di dalam kitab Wahyu sudah ada kesulitan yang luar biasa, tapi orang tidak bertobat, malah sampai meningkat dosanya, menghujat Tuhan. Tapi kalau sekarang saudaraku masih ada Roh Kudus, 2 Korintus 7 ayat yang ke-11. Ayo. 2 Korintus 7 ayat 11. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu sesungguhnya yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Jadi sekarang kalau ada kesulitan, Roh Kudus masih bekerja. Itu justru menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Itu akan membawa kita kepada penyucian. Kita bagaikan masuk dalam penampian. Kita bagaikan masuk dalam pembersihan. Jadi kalau mengalami ujian cobaan, jangan sampai menghujat Tuhan. Haleluya saudaraku. Masih ada kemurahan, masih ada Roh Kudus saat sekarang. Orang percaya karena dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita mengerjakan keselamatan itu karena Roh Kudus mengerjakan kemauan dalam kita. Tapi nanti ada waktunya Tuhan tidak mengerjakan lagi. Dalam Filipi 2 tadi juga kita mau baca juga. Filipi 2 tadi. Biar agak acak ayatnya, tapi kita akan baca. Ayat 13, ayo. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Iya. Jadi ini di dalam masa kemurahan, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Biar ada ujian, biar ada cobaan, itu Allah mengerjakan dalam kita untuk kita boleh tekun sampai kita Tuhan lihat, walaupun kita berada di sarangnya iblis sekalipun, kita tetap mengasihi Tuhan. Sebab kalau nanti tidak ada lagi Roh Kudus bekerja, orang apapun yang terjadi bukannya bertobat, malah menghujat Tuhan. Itu bagaimana boleh terjadi? Orang membiarkan dirinya seperti tanah jalan, saudaraku. Tanah jalan itu mungkin permulaan baru digali-gali, tapi dilewati orang, diinjak, tambah keras apa tambah gembur? Tambah keras. Kalau semakin lama tambah keras apa enggak? Tambah keras. Jadi kita harus cepat, saudaraku, mendengar dan melakukan firman. Jangan membiarkan bagaikan tanah di jalan, saudaraku. Karena nanti tidak ada lagi Roh Kudus mengerjakan. Apapun yang terjadi, orang itu nanti akan justru membenci Tuhan. Dan tadi kita lihat tidak ada lagi pertobatan. Yang ada adalah justru menghujat Tuhan. Ini mengerikan, saudaraku. Itu artinya apa? Melewati hari kemurahan Tuhan. Tapi kalau setiap kita bagaikan tanah yang baik, firman Tuhan itu langsung tumbuh, hati kita tidak mengeras, nanti
semakin lama kita akan semakin baik di hadapan Tuhan. Sampai kita, kalau Yesus datang, kita segambar dengan Dia. Itu sebabnya saudaraku, jangan sampai kehilangan masa kemurahan Tuhan. Amin. Setiap kita mendengar firman Tuhan, hati kita harus ramah kepada firman Tuhan. Kita mau baca juga ini Yakobus ini. Yakobus pasal yang pertama. Ada yang duluan dapat keroyokan kita. Yakobus pasal yang pertama ayat 21. Ya, siapa yang baca? Ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya. Jadi penerimaan firman itu kita menghargai kesempatan. Kalau tidak menerima firman, itu membuang kesempatan. Tetapi di dalam menerima firman, supaya tidak menjadi hati yang keras, apa? Buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jangan lewat, saudaraku. Kalau terbiasa keras, apapun yang terjadi, sampai kesulitan yang hebat sekalipun, tidak ada pemeliharaan. Tapi 7 jemaat itu, kalau mereka mendengar dengan baik, semua malapetaka itu akan terhindar. Haleluya. Ini saudaraku, kita bukan untuk ditimpa oleh murka Tuhan, tapi kita adalah untuk dikasihi Tuhan. Caranya bagaimana? Jangan lewatkan hari kemurahan Tuhan. Mendengarkan dan melakukan firman, dan membuang segala kejahatan. Itu kesempatan untuk diberkati oleh Tuhan. Orang kalau terus kelihatannya beribadah, bahaya saudaraku. Nanti pada akhir zaman, Tuhan berkata, bukan semua orang yang berseru-seru Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi hanya mereka yang melakukan firman Tuhan. Matius pasal yang ke-7 ayat 21 kita tidak usah baca. Saya yakin kita semua sudah tahu firman Tuhan itu, saudara-saudaraku. Dan menerima firman Tuhan harus membuang kejahatan. Sebab kalau tidak membuang kejahatan dan mulai taat kepada firman Tuhan, mungkin pun dia terus beribadah, tapi tidak pernah melakukan firman, dia luput dari kemurahan. Dia akhirnya terhukum. Siapa murid Yesus yang terhukum? Judas. Sampai kepada akhir hidup Yesus, murid-murid lain pikir Judas disuruh untuk membeli sesuatu, padahal adalah untuk menggenapkan 100%. Dia adalah tanah di pinggir jalan, hati yang keras. Biarpun lama dia bersama-sama dengan Yesus, tapi tidak pernah pelaku firman. Yang ada dalam hatinya adalah apa? Duit, uang,
dunia. Itu. Akhirnya dia binasa sampai selama-lamanya. Jadi biarpun kelihatan beribadah, mari berpraktek, suka firman, sampai kita semakin dikuduskan, semakin didewasakan, sampai tidak bercacat celah. Dan kalau kita melayani, biar semakin nyata kasih kita kepada Tuhan. Dan nanti kasih Allah itu adalah lengkap bagi kita. Kita dikasihi. Kalau terjadi nanti masa kesukaran, kita dipelihara oleh Tuhan. Kalau terjadi masa antikris, kita diberikan kuasa untuk itu. Apa yang diberikan? 2 sayap yang besar, sayap dari burung Nasar atau burung Raja Wali, untuk kita terbang. Nah, ini sekolah minggu udah punya nyanyi itu. Ku terbang ke surga dengan kuasa Roh Kudus. Ku terbang. Apa itu lagi? Kalau sangka kalah berbunyi. Nah, kira-kira begitulah. Iya, saudara-saudaraku, kita harus sampai tidak diikat oleh apapun. Kita semua menggunakan kesempatan. Kita adalah yang diberkati oleh Tuhan. Yesus sudah memberikan dirinya, maka sampai ke surga kita akan diberkati. Biar kita menyerahkan hidup kita, digembalakan oleh Dia kepada segala rencananya. Dia jaga kita di sini, dan Dia juga akan memberkati kita. Walaupun kita berjalan di lembah bayang-bayang maut sekalipun, tapi gada dan tongkatnya menjaga kita, menghalau antikris, apapun musuh yang paling akhir itu. Kita boleh aman. Mari kita mau datang kepada Tuhan.